Om baik. Belajar dan bermain dari dongeng. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Om Baik di sini. Kali ini Om bakal bercerita tentang sebuah dongeng yang berjudul Pinocchio. Yuk kita simak bareng-bareng. Pinocchio. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto. Dia tinggal seorang diri di rumah sederhananya, yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto sudah lama berkeinginan memiliki anak laki-laki yang bisa melengkapi hidupnya. Pada suatu malam, ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. Geppetto adalah pemahat yang handal, sehingga boneka kayu itu sangat terlihat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio. Aku berharap kamu adalah benar anak laki-lakiku. Dari luar jendela, sebuah bintang besar berkelap-kelip dengan terangnya. Geppetto melihat keluar jendela, ke arah bintang yang berkelap-kelip itu. Bintang yang begitu indah. Jika saja aku bisa membuat satu permintaan. Aku ingin bisa memiliki anak laki-laki. Tapi tentu saja, dia tahu itu tidak mungkin. Pada malamnya, bintang besar yang sama meluncur ke kamar Geppetto dan berubah menjadi peri biru. Ketika Geppetto tertidur, peri biru itu datang dan berbisik kepadanya. Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu. Wahai boneka kayu kecil, kamu akan bisa berjalan dan berbicara seperti anak laki-laki lainnya. Dan jika suatu hari nanti kamu bisa membuktikan bahwa kamu anak yang berani dan benar, kamu bisa menjadi anak laki-laki sejati. Satu hal lagi, temui Gimme. Dia akan tinggal bersamamu untuk membantumu membuat pilihan yang bijak. Tiba-tiba Gimme muncul. Dia berpakaian sangat bagus dan bisa bicara. Setelah itu, peri biru pun pergi, keluar dari jendela dan naik ke langit malam. Lalu di tengah malam, Geppetto terbangun karena suara berisik yang dibuat oleh Pinocchio dan Gimme. Ini aku, Ayah. Kata Pinocchio dari sisi lain ruangan. Geppetto pun berbalik memutar badannya. Apa? Kamu bisa bicara? Ya, aku Pinocchio, anakmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Geppetto dengan terkejut. Lalu dia berkata, Tapi siapa yang peduli? Kemarilah anakku. dia segera menangkap boneka kayu tersebut ke dalam pelukannya. Suatu hari Pinocchio berkata, Aku ingin pergi ke sekolah seperti anak-anak yang lain. Tentu saja kamu akan sekolah, nak. Keesokan paginya, Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah. Pinocchio mengucapkan selamat tinggal pada Geppetto. Dia melompat-lompat kegirangan di sepanjang jalan menuju ke sekolah. Di tengah jalan, bertemulah Pinocchio dengan rubah dan kucing. Kemana kamu akan pergi pada hari yang cerah ini? Aku ingin pergi ke sekolah. Pada hari yang cerah seperti ini, terlalu membosankan jika kamu pergi ke sekolah. Kamu harus ikut dengan kami. Mari kita menonton pertunjukan. Dengarkan aku. Apapun yang ingin kamu ketahui, kamu dapat mempelajarinya di pertunjukan. Betulkah? Percayalah padaku. Pinocchio! Pinocchio!
Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak ada yang bisa mendengar Gimme walaupun ia mencoba berteriak. Pinocchio! Pinocchio! Jangan dengarkan dia. Katakan pada mereka bahwa kamu harus pergi ke sekolah. Baik kalau begitu. Ayo kita pergi ke pertunjukan. Ke pertunjukan? Tunggu Pinocchio, kembali. Tibalah mereka di pertunjukan. Ayo masuk, silakan lewat sini. Pinocchio melompat ke atas panggung dan mulai menari dengan boneka lainnya. Lihat boneka baru itu. Boneka itu tidak memiliki tali. Tanpa tali. Wah, sungguh luar biasa. Kata yang lain bersahutan. Semua orang tertawa dan terhibur. Mereka melempar koin ke atas panggung. Pria yang menjalankan pertunjukan melihat koin terbang ke atas panggung. Sambil mengusap dagu, ia berkata, Baik, sekarang boneka tanpa tali ini akan membuatku kaya. Hahaha. Hal berikutnya yang diketahui Pinocchio, dia diangkat dan dimasukkan ke dalam sangkar burung. Setelah itu, pintu pun terkunci dengan rapat. Hei, keluarkan aku. Tetapi orang yang menguncinya baru saja meninggalkan ruangan. Hanya Gimme yang mendengar panggilan Pinocchio. Gimme berlari ke sana ke sini, masuk dan keluar dari sangkar burung. Mencoba mencari cara untuk membuka kuncinya, tapi dia tidak bisa membukanya. Aku terjebak. Bagaimana ini terjadi padaku? Ucap Pinocchio dengan putus asa. Tiba-tiba ada peri biru. Aku mohon, bisakah kau membantuku? Jelaskan terlebih dahulu, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam kandang itu? Katakan padanya apa yang terjadi, Pinocchio. Bisakah Pinocchio benar-benar memberitahu peri biru apa yang telah terjadi? Apa yang akan peri pikirkan tentang Pinocchio? Aku dirampok. Apakah itu benar? Ya, aku dirampok oleh 2 pria jahat. Tidak, 4. Kata Pinocchio. Dan lagi-lagi, hidung Pinocchio semakin bertambah panjang. Kenapa hidungku begitu panjang? Pinocchio, kamu harus tahu apa sebenarnya kebenaran itu. Pinocchio pun tersadar bahwa berbohong itu tidak baik, sehingga peri biru memaafkan Pinocchio kali ini dan mengembalikan hidung Pinocchio kembali seperti semula. Kerja yang bagus, Pinocchio. Pinocchio kembali berjalan menuju sekolah. Namun di perjalanan, Pinocchio kembali bertemu dengan sang rubah dan kucing. Hei Pinocchio, bagaimana kalau kau ikut denganku? Tidak, terima kasih. Aku mau pergi ke sekolah. Coba kamu jawab. Mengapa anak laki-laki sepertimu harus bersekolah? Untuk mempelajari sesuatu. Dan agar bisa tumbuh dewasa, aku rasa. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sekarang juga? Ya, lupakan sekolah. Saat ini, bayangkan bagaimana jika kamu memiliki semua permen yang ingin kamu makan. Semuanya dan masih lebih banyak lagi hal yang ada di Pulau Kesenangan. Aku tahu persis di mana Pulau Kesenangan berada. Jadi, apa yang kamu tunggu? Aduh, ini gawat. Jangan pergi ke sana, Pinocchio. Ternyata semua yang dikatakan rubah padanya adalah benar. Tentang tumbukan permen, es krim yang tersedia dalam setiap rasa, anak laki-laki seperti Pinocchio bisa makan dan bermain sepanjang hari. Tak satu pun dari mereka harus bekerja.
Tapi setelah beberapa hari, Pinocchio merasa ada yang aneh. Kemana semua anak laki-laki itu pergi? Yang kulihat sekarang hanyalah keledai. Harus kukatakan, dulu ada lebih banyak anak laki-laki di sekitar sini. Saat itu, salah satu telinga Pinocchio berubah menjadi telinga keledai. Kemudian, telinga yang satunya lagi pun berubah menjadi telinga keledai juga. Oh tidak, apa yang terjadi denganmu? Aku tidak tahu. Pinocchio dan Gimme melihat barisan keledai yang dipimpin oleh orang-orang berpakaian gelap ke atas truk. Sekarang aku mengerti. Semua anak laki-laki berubah menjadi keledai di sini. Kemudian keledai-keledai itu dijual. Pinocchio, kita harus lari dari sini. Cepat, selagi masih bisa. Cepat lari, Pinocchio. Dengan segera mereka sudah meninggalkan pulau kesenangan. Dan mereka pun tiba di rumah Geppetto. Tetapi ketika mereka sadar, Geppetto sudah pergi entah kemana. Saat sudah merasa putus asa, tiba-tiba secari kertas jatuh dari langit. Pada kertas tersebut berisikan pesan yang memberitahu bahwa Geppetto pergi menaiki perahu untuk mencari putranya. Oh tidak, ini semua salahku. Aku harus mencari ayahku. Setelah itu, Pinocchio dan Gimme segera menuju ke dermaga. Sesampainya di sana, mereka langsung melompat ke laut untuk mencari Geppetto. Sebagian besar tubuh Pinocchio masih terbuat dari kayu, sehingga dia bisa mengapung di lautan. Ayah, ayah. Sambil terus berteriak, Pinocchio mengayuh air dengan tangannya. Tapi tidak kunjung mendapat jawaban. Yang bisa dilihat Pinocchio di sekelilingnya hanyalah air biru. Di mana-mana. Sampai... apa itu? Sesuatu sedang terburu-buru. Sesuatu yang besar dan sangat cepat. Dalam beberapa saat, ternyata seekor paus raksasa ada di atas mereka. Ia membuka rahangnya yang raksasa dengan satu tegukan. Pinocchio tertelan. Saat berada di dalam perut paus, tiba-tiba Pinocchio ditarik oleh kail nelayan dan diangkat ke atas perahu oleh seseorang yang tak lain adalah ayahnya sendiri, yaitu Geppetto. Anakku, kupikir aku sedang bermimpi. Mereka berdua berpelukan dengan gembira. Saat mereka sedang memikirkan cara untuk keluar dari perut paus, Pinocchio muncul dengan sebuah ide untuk membuat api yang besar dalam perut paus, agar sang paus bersin dan mengeluarkan mereka dari dalam sana. Ayah, aku punya ide. Mari kita membuat api. Setuju, kita buat ikan bakar malam ini. Bukan, maksudku, mari kita membuat api sebagai jalan keluar. Lalu Pinocchio mengipas-ngipas tangannya di atas api untuk membuat banyak asap. Tak lama kemudian, gumpalan asap hitam membumbung tinggi, hingga paus itu pun terbatuk. Dan kemudian, apa? Dalam satu bersin besar, Pinocchio, Geppetto, dan Gimme terbang keluar dari mulut paus. Berguling-guling mereka di air laut, hingga akhirnya mereka berlabuh di pantai. Pinocchio tertelungkup, kepalanya digenangi air. Geppetto dan Gimme menangisi Pinocchio. Kemudian dalam sekejap, coba tebak siapa yang ada di sana. Ya, siapa lagi kalau bukan Peri Biru? Pinocchio, kamu menyelamatkan ayahmu. Kamu membuktikan bahwa kamu itu anak yang pemberani. Dan sekarang kamu akan menjadi anak laki-laki sejati. Ayah, lihat.
aku benar-benar menjadi anak laki-lakimu. Pinocchio anakku, aku sangat bahagia sekali melihatmu seperti ini. Pinocchio dan Geppetto hidup bertahun-tahun yang panjang dan bahagia bersama. Dari kisah Pinocchio tadi, kita bisa belajar beberapa nilai penting. Di antaranya adalah, yang pertama, jika melakukan hal yang baik, maka kebaikan akan menghampiri kita. Yang kedua, kita harus berani menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, kita harus fokus pada apa yang seharusnya kita kerjakan. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya terhadap orang asing. Oke, segitu dulu dongeng dari Om kali ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi.